Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizko Indri Kurniawan dengan NIM K7324083. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD Kebumen, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dimensi integrasi nasional. Apa sih dimensi integrasi nasional itu? Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Dimensi integrasi nasional. Apa sih dimensi integrasi nasional itu? Integrasi nasional adalah sebuah usaha untuk menyatukan seluruh perbedaan yang ada di Indonesia agar kita tetap menjadi satu kesatuan bangsa. Negara kita ini berbeda-beda loh. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, Indonesia kaya akan keragaman budaya dan agama. Untuk pengertian lebih luasnya, mungkin bisa disimak pembahasan berikut ini. Selanjutnya, integrasi dibagi menjadi beberapa dimensi pokok, seperti dimensi politik, dimensi ideologi, dan dimensi sosial budaya. Yang pertama yaitu dimensi politik. Dimensi politik dalam integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan masyarakat melalui sistem pemerintahan, struktur kekuasaan, dan proses politik yang adil dan inklusif. Ini mencakup bagaimana negara menjaga stabilitas, menciptakan hukum yang adil, dan menjamin keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu dimensi ideologi. Dimensi ideologi merujuk pada sistem nilai, keyakinan, dan cita-cita bersama yang menjadi dasar bersatunya bangsa. Di Indonesia, ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai universal dan kebinekaan. Yang ketiga yaitu dimensi sosial budaya. Dimensi sosial budaya dalam integrasi nasional adalah kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, serta kekayaan bangsa yang bukan menjadi sumber konflik. Masing-masing dimensi memiliki fungsi dalam integrasi nasional. Fungsi dimensi politik. Yang pertama, menciptakan kesatuan dalam sistem pemerintahan sehingga semua daerah dan kelompok merasa menjadi bagian dari satu negara. Yang kedua, menjamin keamanan dan ketertiban nasional agar konflik politik tidak berkembang menjadi perpecahan. Yang ketiga, menjamin hak politik warga negara, seperti hak memilih dan dipilih untuk merasa dihargai dan diikutsertakan dalam pembangunan bangsa. Fungsi dimensi ideologi. Yang pertama, menjadi landasan pemikiran dan arah tujuan bangsa agar seluruh masyarakat memiliki orientasi dan tujuan yang sama. Yang kedua, menyatukan perbedaan baik dalam hal budaya, agama, atau pandangan hidup. Yang ketiga, menjadi alat pemersatu karena ideologi menyatukan seluruh komponen bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Fungsi dimensi sosial budaya. Yang pertama, membina kerukunan hidup antar kelompok, masyarakat, suku, agama, dan budaya. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati dalam perbedaan. Yang ketiga, menjadi sarana untuk memperkuat identitas nasional dalam keberagaman. Adapun wujud nyata dalam dimensi integrasi. Yang pertama, wujud nyata dalam integrasi politik, seperti adanya pemerintahan demokratis di mana rakyat punya hak suara, adanya lembaga perwakilan DPR DPD yang mencerminkan aspirasi dari berbagai daerah dan golongan, kebijakan otonomi daerah untuk memberi ruang pada keunikan lokal dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wujud nyata dalam integrasi ideologi seperti pendidikan nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan untuk membentuk karakter kebangsaan, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan, penolakan terhadap ideologi asing atau radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, wujud nyata dalam integrasi sosial dan budaya seperti pengakuan terhadap budaya lokal melalui festival, seni, adat, dan bahasa daerah, program lintas budaya dan pertukaran pelajar antar daerah, pendidikan multikultural yang menanamkan sikap toleransi, anti-diskriminasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi dimensi integrasi nasional.
Gimana? Udah paham? Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.